Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan ini adalah TikTok High School. Oke semuanya, masih dalam suasana mudik. Pada lebaran kali ini gue mau bahas tema tentang, tentu aja, mudik, tapi tahun 2021. Sebenarnya mudik tahun ini gak beda jauh ya dengan mudik tahun kemarin. Tapi ada persamaannya adalah sama-sama gak boleh mudik. Sama-sama dilarang mudik dengan alasan COVID dan sebagainya. Udahlah, itu udah umum banget. Ya, dan mudik ini ditunda ataupun tidak diperbolehkan di berbagai wilayah. Nah, jadi larangan mudik tahun ini menurut gue lebih ketat ya ketimbang tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu masyarakatnya juga ngerasa, oh ya jangan mudik, masih sadar gitu, kalau mudik nanti gini-gini. Tapi sekarang di tahun kedua kayaknya orang-orang udah mulai, apaan sih? Makanya banyak terjadi gejolak di dalam permudikan ini. Nah, banyak yang robos, banyak yang dan sebagainya, banyak yang barbar gitulah dalam tanda kutip barbar. Bahkan ada salah satu titik penyekatan dia, jadi si personil polisinya itu skala jumlah gitu, dan akhirnya si pemudik ini bisa nerobos langsung saking banyaknya. Itu tahun 2019 banyak terjadi kejebak loh. Bahkan kalau kita ngeliat dari tahun kemarin, kayaknya jalanan ini jadi lebih lowong ya, nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah ini dilarang mudik, pemberlakuan dilarang mudik mulai berlaku dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Dan katanya sekarang diperpanjang jadi tanggal 24. Ini maunya apa sih, ntar atau bulan depan harus ini lagi. Tuh, jangan mudik, jangan soal Idul Fitri ada corona, tapi giliran ke mall boleh. Tuh, resmi mudik dilarang dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi beralasan angka penularan dan kematian COVID-19 masih tinggi, terutama pasca libur panjang. Muhadjir Effendi menyebut larangan mudik diberlakukan mulai 6 Mall boleh, pilkada boleh, hajatan boleh, tempat wisata boleh, mudik nggak boleh, sekolah nggak boleh. Gue mulai ngerasa ada kepentingan politik nih. Jadi si COVID ini dimanfaatkan supaya jadi alasan gitu untuk mengatur masyarakatnya, jadi lebih mudah gitu mengatur masyarakatnya. Gak ngerti lagi gue, tapi gue yakin ada yang diuntungkan gitu. Mudik bu? Enggak. Pulang kampung? Enggak juga. Terus apa? Wisata ke tanah kelahiran? Ya katanya kalau wisata boleh, tapi mudik nggak boleh. Ya udah, ketemuan aja di tempat wisata, ya nggak? Nah ini nih, di dalam negeri tidak boleh mudik, tapi di luar negeri, dari luar negeri boleh mudik. Salah satu dari India, banyak kan ya dari India datang. Sedangkan yang kita tahu nih, India sekarang lagi ada gelombang COVID. Kasus COVID-19 di India semakin mencekam karena ada pemberitaan di satu hari terjadi penurunan. Akhirnya mereka merayakan ramai-ramai, mungkin udah adatnya gitu, mereka beramai-ramai ke sumber air atau apa, dan terjadi penularan lah di situ. Akhirnya meledak lagi, jadi ada istilah tsunami COVID gitu di India. Akhirnya banyak yang ketakutan. Kemudian orang-orang kayanya, terutama mereka, pada keluar negeri, salah satunya ke Indonesia. Harusnya ditutup kan, sedangkan banyak juga dari luar negeri yang menutup akses orang India supaya nggak boleh datang ke negara mereka, karena ya bisa jadi negara yang dituju ini yang jadi korban selanjutnya gitu. Nah Indonesia menyambut dengan hangat, tapi masyarakat ya tidak boleh mudik karena ada COVID. Kalau warga India nggak apa-apa, soalnya nggak ada COVID. Pemerintah belum baca ini nih, belum. COVID-19 varian India Afsal terkonfirmasi, dan katanya ini lebih bahaya loh. Gua kurang tahu apa, pokoknya varian baru ini bisa menyerang pencernaan selain dari pernapasan tadi, dan gejalanya juga lebih banyak gitu. Ngomongin tentang COVID nih ya, nih teman-teman baca, teman-teman nonton dulu ini. swab antigen yang udah dipakai itu dicuci kembali, dikemas ulang, dan digunakan lagi kepada penumpang bandara yang nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya nih orang sebelumnya yang pernah pakai swab antigen itu positif, terus dipakai lagi ke orang lain, itu kan orang lain satu bisa dapet tes yang hasil tes yang salah, dia nggak Bego nggak positif sih? tapi dibilang positif.
cuman demi duit doang. Kalau Giliran dirasakan orang negatif, terus dikasih swab yang bekas orang positif, itu kan bisa nularin. Things people do for money is itu kan, insane. giliran orang-orang nurut sama pemerintah dikibulin, gak nurut ditangkap. Yang ngerti lagi gue. Oh ya, dan katanya sampai sekarang itu oleh Menteri BUMN seluruh direksi dari ini Kimia Farma ini dipecat. Itu salah satu bentuk perhatiannya dari pemerintah ya. Tuh 30 juta per hari dari jual antigen bekas. Ini manajer nggak mikir cara lain buat nyari duit gitu, bikin YouTube kayak apa kek, ini nipu. Aduh, pantesan aja nggak beres-beres COVID di Indonesia. Udah mah orang luar boleh masuk, orang Indonesia nggak boleh mudik, tapi dikibulin. Tuh, raup 1,8 miliar dan ternyata lagi bangun rumah coy. Itu rumah nggak akan berkah nih, nggak akan berkah. Bentar lagi lihat aja tuh banyak setannya. Nah ini nih, untuk menanggulangi COVID di Indonesia dengan X, tanda X. Jadi yang ada tanda X-nya itu adalah letak di mana ada COVID. Jadi kalau lu diem di situ, duduk di situ, udah kena COVID.